tak bisa dihibahkan lagi, tak bisa diwakafkan lagi, tak bisa dijual belikan, tak bisa diwariskan. Itulah arti wakaf. Wakaf artinya berhenti, tak menghasilkan apa-apa. Tanah yang kanan menghasilkan karena buat perumahan, tanah yang lain menghasilkan karena ditanam-tanami. Tapi andai di tanah ini luas, di sampingnya ada tanah kosong, lalu tanah kosong itu ditanami ubi, ditanami sayur, maka hasil dari ubi dan sayur itu juga menjadi wakaf. Itu yang disebut dengan wakaf produktif. Setelah dilaksanakan sholat berjamaah di tanah ini, maka tanah ini sudah berubah menjadi tanah wakaf. Wakaf itu konsekuensinya ada 3. La yuhabu, tak boleh lagi tanah ini dihibahkan. Wala yurasu, tak boleh tanah ini diwariskan. Wala yuba'u, tak boleh tanah ini dijual. Jadi nanti mana tahu ada orang menelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini kami merasa senang dengan ceramah Ustaz tentang infak wakaf sedekah. Kami mau mewakafkan tanah nih Pak. Di mana? Di Padang Panjang. Alhamdulillah, pas dicek rupanya tanah Masjid Mushola Nurul Hidayah. Tak bisa dihibahkan lagi, tak bisa diwakafkan lagi, tak bisa dijual belikan, tak bisa diwariskan. Itulah arti wakaf. Wakaf artinya berhenti, tak menghasilkan apa-apa. Tanah yang kanan menghasilkan karena buat perumahan, tanah yang lain menghasilkan karena ditanam-tanami. Tapi andai di tanah ini luas, di sampingnya ada tanah kosong, lalu tanah kosong itu ditanami ubi, ditanami sayur, maka hasil dari ubi dan sayur itu juga menjadi wakaf. Itu yang disebut dengan wakaf produktif. Kami dengan Ustadz Henry Junaidi di Mesir dulu sekolah di Al-Azhar. Al-Azhar itu kaya sekali, sampai dulu Azhar itu lebih kaya daripada negara Mesir itu sendiri. Pernah terjadi krisis ekonomi, Mesir meminjam uang dari wakaf Al-Azhar karena wakafnya produktif. Sekarang kita kalau dipejamkan mata sebut apel, terbayang buah apel. Mikrofon, terbayang mikrofon. Wakaf, terbayang tanah wakaf, tanah kuburan. Padahal wakaf itu mestinya produktif. Di atas tanah wakaf dibangun hotel, hasil hotelnya untuk kepentingan umat. Di atas wakaf dibangun ruku, hasil ruku. Pengelola wakaf boleh mengambil keuntungan dari wakaf, tapi tidak lebih dari 10%. Itulah sekarang sedang digalakkan, namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Dan bisa dikelola wakaf ini disebut dengan wakaf tunai. Jadi misalnya Pak Cepi di kantor punya anak buah, lalu dikerahkan gerakan wakaf 1000, 1 hari 1000, 1 bulan 30.000, 1 tahun 360.000, kali 1.000.000 orang, 360 miliar berkumpul. Itu kalau dibelikan cincau berenang kita. Jadi nampaknya simpel. Coba mindset masyarakat itu dibangun untuk sedikit. Karena orang kalau cerita wakaf tanah, mahal. Wakaf ruko, mahal. Tapi kalau gerakan wakaf 1000, nampaknya kecil. Tak mungkin dia transfer 1000, pasti dia transfer 10.000. Buat kotak kecil, masukkan duit. Nah, ini tentang wakaf.